Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah, mahasiswa kelas reguler B 2019, program studi Strata 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Video pembelajaran ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Desain Media Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis digital dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yudi, SPD MPD. Materi yang akan kita bahas ialah bagaimana menyimpulkan informasi dan isi dari surat pribadi dan surat resmi. Berikut pembahasannya. Surat adalah salah satu cara untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi secara tertulis di secari kertas atau media lainnya. Surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Surat pribadi ialah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi antara penulis dan penerima surat. Oleh karenanya, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami dan komunikatif, tapi tetap menggunakan norma-norma kesopanan di dalamnya. Contoh surat pribadi ialah surat yang biasa kita tulis kepada teman atau keluarga kita yang jauh dari kita. Atau surat yang kita gunakan untuk mengundang teman atau kerabat kita untuk menghadiri perayaan ulang tahun kita. Sedangkan surat resmi atau yang biasa kita sebut juga dengan surat dinas ialah surat yang dikirim oleh perseorangan, instansi atau lembaga kepada perseorangan, instansi atau lembaga lainnya yang berisikan dengan hal-hal kedinasan atau yang bersifat resmi. Contoh surat resmi ialah surat undangan rapat, surat lamaran pekerjaan, surat perjanjian jual beli, surat nota dinas, dan sebagainya. Surat resmi menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele, gaya bahasanya lebih singkat, jelas, dan berpola tetap. Untuk menyimpulkan isi surat pribadi dan surat resmi tidaklah jauh berbeda. Yang membedakannya hanyalah unsur-unsur dari surat tersebut. Berikut langkah-langkah untuk menyimpulkan isi dari surat pribadi. Yang pertama, bacalah surat terlebih dahulu secara seksama. Lalu, tentukanlah unsur-unsur surat tersebut. Surat pribadi yang baik dan benar akan memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan juga identitas pengirim surat. Pada umumnya, kita akan dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan paragraf isi dari surat tersebut. Perhatikan contoh surat pribadi berikut. Setelah selesai membaca, mari kita cari unsur-unsur surat tersebut. Yang pertama ialah tempat dan tanggal penulisan surat, lalu tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, lalu identitas pengirim surat. Dari unsur-unsur surat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya isi surat tersebut ialah Aulia menanyakan kabar Nona lalu bertanya mengenai hasil pembagian raportnya, apakah masih sama seperti sebelumnya atau tidak. Lalu Aulia mengajak Nona untuk menikmati liburan bersama. Itulah bagaimana menyimpulkan isi surat pribadi. Berikutnya, kita akan mencoba menyimpulkan isi surat resmi. Untuk menyimpulkan isi dari surat resmi atau surat dinas, sama seperti surat pribadi. Yang pertama, bacalah dahulu surat tersebut secara seksama. Lalu, tentukanlah unsur-unsur dari surat resmi tersebut. Berikut unsur-unsur surat resmi. Yang pertama ialah kepala surat atau kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, identitas pengirim,
dan salam penutup. Sama seperti surat pribadi, kita biasanya akan dapat menyimpulkan isi surat resmi berdasarkan bagian isi surat tersebut. Perhatikan contoh surat resmi berikut. Sekarang, mari kita tentukan unsur-unsur surat tersebut. Yang pertama ialah kop surat, tempat dan tanggal penulisan surat, nomor lampiran dan halaman surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Baru, dapat kita simpulkan bahwasanya isi surat tersebut ialah Kepala SMP Negeri 11 mengundang orang tua siswa baru untuk menghadiri rapat sosialisasi kegiatan sekolah dan peraturan-peraturan sekolah. Rapat akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2009, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Aula SMP Negeri 15. Itulah cara bagaimana untuk menyimpulkan isi surat pribadi dan surat resmi. Dan untuk melatih pemahaman kamu, salinlah tautan berikut. Dan masukkan ke mesin pencari kamu untuk mengunduh contoh surat pribadi dan surat resmi. Dari contoh-contoh surat tersebut, carilah kesimpulannya. Sekianlah pertemuan kita hari ini mengenai materi menyimpulkan isi surat pribadi dan surat resmi. Saya memohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata atau materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.